Perang di Gaza telah menjadikan Turki sebagai mediator potensial, tidak hanya untuk mengakhiri pemboman Israel di wilayah Palestina, tetapi juga membawa perdamaian abadi ke salah satu konflik paling sulit di dunia tersebut. Presiden Recep Tayyip Erdogan telah memimpin upaya negaranya terkait krisis ini. Langkah itu akan mempromosikan Turki sebagai pemain global dan bisa meniru keberhasilan Ankara dalam menengahi antara Ukraina dan Rusia, terutama kesepakatan ekspor gandum Laut Hitam. Salah satu prospek Turki bisa menjadi faktor kunci karena Ankara memiliki hubungan dengan dua pihak yang berkonflik. Turki memiliki hubungan dengan Hamas. Ini menjadikannya salah satu dari sedikit negara yang memiliki pengaruh terhadap kelompok yang menguasai Gaza sejak 2007 tersebut. Ankara tidak menyatakan Hamas sebagai organisasi teroris, sikap yang menyebabkan protes dari Israel. Tel Aviv menuduh anggota Hamas yang berbasis di Turki terlibat dalam perencanaan serangan terhadap Israel. Direktur penelitian di Ankara Institute Taha Özhan kepada Al Jazeera mengatakan Turki memiliki saluran komunikasi yang baik dengan Hamas dan ini merupakan aset penting. Hubungan ini telah dibangun selama 17 tahun ketika Turki menjadi satu-satunya negara yang mengundang kelompok itu ke ibu kotanya. Özhan menegaskan di masa krisis seperti sekarang ini saluran komunikasi dan hubungan sangatlah penting. Para pejabat Turki yang dipimpin Erdogan dan Menteri Luar Negerinya Hakan Fidan telah mengambil keuntungan dari hal ini. Mereka melihat peran penting Ankara dalam menyelesaikan konflik Gaza terbaru. Fokus utama mereka adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza, juga mengupayakan pembebasan sekitar 200 orang yang disandra oleh Hamas. Berbicara di Beirut baru-baru ini, Fidan mengatakan sejumlah negara telah meminta bantuan Turki untuk membebaskan warganya, dan mereka telah mulai berdiskusi dengan bagian politik Hamas. Ankara melakukan banyak upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dan orang asing khususnya dibebaskan. Pada saat yang sama, Turki memiliki hubungan dengan Tel Aviv hampir sepanjang sejarah Israel, sampai kemudian mengalami masa sulit pada tahun 2010. Tahun itu, Israel membunuh 9 warga Turki yang berada di kapal Freedom Flotilla, kapal yang mencoba mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza yang terkepung. Hubungan itu dipulihkan pada tahun 2016, tetapi kembali berantakan pada tahun 2018. Pada tahun itu, Israel mengesahkan undang-undang yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara bangsa bagi orang-orang Yahudi. Langkah yang menuai kritik keras dari Erdogan. Kemudian Amerika Serikat memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Israel juga membunuh puluhan pengunjuk rasa yang berpartisipasi dalam Great March of Return di Gaza. Tetapi kini hubungan Ankara Tel Aviv telah kembali lebih hangat. Sikap keras Erdogan pada Israel mengakibatkan dia menjadi sosok yang dijunjung tinggi oleh warga Palestina. Terlebih ada dukungan publik yang luas di Turki terhadap perjuangan Palestina. Ini terlihat dengan demonstrasi pro-Palestina yang menarik ribuan warga Turki dalam beberapa hari terakhir. Salah satu presiden kelompok penasihat risiko politik Teneo, Wolfgang Piccoli, mengatakan Erdogan tetap dianggap penting di Gaza, tepi barat dan sebagian besar negara Arab. Ini karena sejarahnya menggunakan retorika keras untuk menyerang kebijakan Israel terhadap Palestina. Sikap Turki ini bertahan ketika negara ini mengubah kebijakannya tahun lalu. Ankara memulai upaya pemulihan hubungan regional dengan membangun kembali jembatan dengan Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel. Fidan juga telah bertemu dengan para pemimpin di seluruh kawasan dan melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Ketua Hamas Ismail Haniyeh. Ankara berupaya membuka pintu bagi perdamaian permanen dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara dan menyebut Turki dapat bertindak sebagai penjamin. Fidan tidak percaya akan ada solusi permanen dengan menggunakan metodologi lama, hingga diharapkan dalam pertemuan mendatang Turki akan mengungkapkan gagasan tentang penggunaan metodologi baru.
Namun upaya Turki untuk mencapai solusi jangka panjang dapat digagalkan tanpa keterlibatan yang berarti dari kedua belah pihak. Tanpa membicarakan pendudukan, tanpa membicarakan Palestina dan situasi Palestina, tidak ada ruang untuk bergerak. Yang ada hanyalah pembicaraan. Hal ini juga akan bergantung pada apakah Israel yang didukung Amerika dan Eropa benar-benar tertarik melakukan mediasi. Ozhan menegaskan pilihan bijak yang harus dilakukan adalah membangun kembali konteks politik dan menggunakan krisis ini sebagai pengaruh untuk menciptakan kerangka politik. Namun sekali lagi hal ini bergantung pada Israel dan beberapa negara barat. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.